Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini teman-temanku yang berbahagia? Perkenalkan, nama saya Putri Sofiana Azharo, NIM 2280193. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini yang berjudul Hukum. Adapun anggota kelompok saya, Nama saya Tirsari Stihanata dengan NIM akhir 184. Perkenalkan, nama saya Andin Pratika Putri dengan NIM akhir 198. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Yulvia Rahma, NIM akhir 204. Nama saya Linda Ibrahim dengan NIM akhir 2. langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pemaparan materi. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Subbab pembahasan. Pembahasan 1 yaitu hakikat hukum. Pembahasan 2 yaitu macam-macam hukum dan penjelasannya. Pembahasan ketiga yaitu pentingnya hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat hukum. Hukum adalah semua aturan perilaku yang berupa norma atau aturan tertulis dan tidak tertulis. Dapat mengatur dan menciptakan tatanan sosial yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Berdasarkan kepercayaan dan kekuasaan. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam masyarakat tempat ia diciptakan. Hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Yang kedua ada Satcipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang bersifat petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Yang ketiga ada JCT Simorangkir dan Werjono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Lanjut, unsur-unsur hukum ada 5. Yang pertama ada peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan antar manusia atau masyarakat. Yang kedua ada peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga ada peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai, merupakan konsepsi abstrak tentang adil dan tidak adil, serta apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kelima, ada peraturan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Ciri-ciri hukum ada 2, yaitu yang pertama adanya perintah atau larangan, yang kedua perintah atau larangan itu harus dapat ditaati oleh setiap orang. Macam-macam hukum dan penjelasannya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yaitu undang-undang yang dibuat atau dimasukkan ke dalam undang-undang. Contoh, Undang-Undang 1945, KUHP, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan, tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 6, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum jurisprudensi, hukum traktat, hukum ilmu, dan hukum doktrin. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat, hukum yang tidak dijumpai dalam suatu ketentuan adat istiadat yang diyakini atau ditaati oleh anggota dan para penguasa masyarakat. Hukum
Jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Hukum traktat adalah hukum yang diadakan oleh negara-negara berdasarkan suatu perjanjian. Hukum ilmu, hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Hukum doktrin, hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. Hukum menurut isinya. Isi peraturan hukum tergantung pada jenis hubungan yang diaturnya. Desain hubungan adalah keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Karena hubungan hukum adalah kepentingan orang yang berhak mendapatkan perlindungan, maka isi peraturan perundang-undangan akan berbeda-beda tergantung pada jenis kepentingan yang diatur oleh perundang-undangan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum terdiri atas dua macam, yaitu kepentingan umum atau publik dan kepentingan privat atau perdata. Hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan privat. Menurut Van Appeltorn, pengertian hukum publik dan hukum privat dapat dibedakan dari sudut kepentingan yang diatur oleh hukum tersebut. Hukum publik dan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Dalam bidang hukum publik, yaitu yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum internasional, dan yang terakhir yaitu hukum tata lingkungan. Menurut cara mempertahankannya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut. Penggolongan hukum menurut prinsipnya yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dan dunia internasional. Yang ketiga yaitu hukum asing. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya dapat kita golongkan dalam tiga bagian, yaitu yang pertama, juris constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu jus constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang masih dicita-citakan. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Menurut daya kerjanya atau kekuatan sanksinya, hukum dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan konkret tidak bisa dikesampingkan dan untuk orang-orang yang berkepentingan boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu hukum yang bersifat mengatur, yakni hukum dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Hukum menurut fungsinya. 1. Hukum materi, yaitu hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan. Kedua, hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan hukum materi. Pentingnya hukum di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau. Perang merupakan salah satu kondisi di mana kepastian hukum telah hancur pada tingkat yang paling rendah. 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Peraturan hukum juga berfungsi mengayomi dan melindungi hak-hak warga negara.
Dengan adanya hukum, orang tidak akan sesuka hati melanggar hak orang lain. 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketentraman, namun juga keadilan bagi warga negara. Keadilan dapat diartikan sebagai dalam keadaan yang sama, tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Juga berarti seseorang menerima sesuai dengan hak dan kewajibannya. 4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Hukum menjadi sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Baik, selesai sudah pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya sebut nama dan NIM. Izin bertanya, Ya Mbak, silakan. kenalkan nama saya Emelda Priskanur Aini, NIM akhir 175. Izin bertanya, Indonesia ini kan negara hukum, tetapi kenapa kesadaran hukum di Indonesia ini masih dikatakan rendah? Terus menurut saya ini kenapa hukum itu hanya maksudnya seperti tidak berlaku pada orang yang punya uang. Contohnya ya, DPR yang korupsi, dia benar masuk penjara, tetapi dia masih mendapatkan fasilitas yang mewah. Itu bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ditunggu sebentar ya. Saya akan menjawabnya. Ya, silakan Mbak Anggi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Anggi Dwi Agustin, NIM akhir 189. Menurut Anda dan teman-teman, apakah hukum setiap negara itu berbeda? Jika memang berbeda, apakah akan ada kemungkinan kesamaan hukum dari satu negara dengan negara yang lain? Terima kasih. Permisi, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani Vertikasari dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan bertanya tentang mengapa sih asas hukum tidak diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah hukum. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak, saya ingin bertanya, Mbak, Iya, Mas, silakan. apakah hukum di Indonesia bisa berkaitan di hukum di luar negeri, Mbak ya? Makasih. Mohon maaf, Mas. NIM-nya berapa? 172, Mbak. Permisi Mbak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrian, NIM akhir 187. Kan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sudah jelas dituangkan atau dicantumkan di UUD 1945. Kenapa orang yang sudah tahu aturan tapi masih tetap saja melanggarnya? Itu kenapa ya, Mbak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Imelda. Tadi tanya, kenapa kesadaran hukum di Indonesia itu masih rendah? Kenapa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia itu masih rendah? Karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan masih kurangnya kesadaran diri masyarakat, kayak melanggar lalu lintas, terus kayak membakar hutan yang mengakibatkan polusi udara, terus kan nanti hutannya jadi gundul. Terus hukum itu tidak pertanyaan yang kedua kan, hukum itu tidak berlaku pada orang kaya ya, seperti karena itu mereka itu punya uang untuk menyuap. Jadi itu pasti mereka itu dijatuhi hukuman, cuman hukumannya itu ringan, tidak terlalu berat gitu. Bagaimana Mbak Imelda? Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda Maharani. Tadi kan pertanyaannya, hukum tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah hukum ya. Nah, di sini saya menjawab karena sifat asas hukum yang abstrak sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lain. Hal ini akan menyebabkan dengan peraturan hukum yang bersifat konkret. Saya Maulidia, NIM akhir 190. Bagaimana Mbak Dinda? Baik, terima kasih Mbak Maulidia.